Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah berikhwafillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel saya, berjumpa dengan saya dengan Ahmad Samsuri Al-Fakir. Kali ini kita akan membahas tentang sujud syahwi di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fiddarini amin. Syekh Abu Suja berkata, Paslun ay haza paslun wal matruku minas salati salasatu asya, fardu wa sunnatu wa hayhatun, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun aqabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 macam, yaitu fardu, sunnah, dan sunnah hayat. Maka yang fardu itu tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Yang fardu tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Tetapi jika seorang teringat terhadap fardu yang ditinggalkan itu dan masanya baru sebentar, orang itu lupa tapi ingat, tiba-tiba ingat gitu. Maksudnya orang itu tadinya lupa, tahu tiba-tiba ingat gitu kan. Ia boleh mendatangi fardu yang tertinggal itu dan meneruskan sholatnya serta sujud sahwi. Nah, jika seorang teringat terhadap fardu yang ditinggalkan dan masanya baru sebentar, misalnya nilai contohnya dia lupa, mungkin lagi tidak tahu, habis baca surah langsung sujud, dia lupa ruku. Karena dia lupa, langsung buru-buru berdiri lagi, ruku lagi, selesai sholat maksudnya ruku lagi, kembali lagi ruku yang terlupakan itu, baru meneruskan sholatnya, kemudian sujud sahwi kalau sebentar. Kalau lupanya masa waktunya itu sebentar, wah lupa nih gue sujud, gue lupa tadi nih ruku, balik lagi ruku, terus terusin sholatnya, ya kan, sampai sujud sahwi. Sujud sahwi diisyaratkan karena adanya cacat yang terjadi di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi sujud sahwi itu karena sholatnya cacat atau kurang gitu maksudnya, jadi dilakukanlah sujud sahwi. Ada suatu qaul atau pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi tidak diisyaratkan dalam sholat sunnah. Nah, ada pendapat yang mengatakan sujud sahwi tidak disyaratkan, tidak dilakukan ketika sholat sunnah. Kemudian batasan sujud sahwi itu ada kalanya karena menjalankan suatu perbuatan yang dilarang di dalam sholat, seperti menambah berdiri atau ruku atau sujud pada selain tempatnya karena terlupa, atau karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti meninggalkan ruku atau sujud, atau berdiri, atau meninggalkan al-fatihah yang wajib, atau meninggalkan tasyahud yang wajib, sedangkan tepatnya telah lewat. Orang yang mengalami yang demikian itu melakukan sujud sahwi setelah menyusulkan perbuatan yang ditinggalkannya. Jadi sujud sahwi itu perbuatan yang sifatnya dilarang dalam sholat, seperti menambah ruku atau menambah sujud gitu kan, atau menambah rakaat lagi itu kan, itu yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang rukun ya kan, seperti ruku lupa sujud ya kan, atau lupa membaca Fatihah, maka itu dilakukanlah sujud sahwi. Kemudian jika ia ingat hal yang ditinggalkan itu sedang ia masih
ya. Di dalam sholat, maka ia harus membuat apa yang ditinggalkan itu dan menyempurnakan sholatnya. Jika ia ingat setelah salam, maka dilihat dulu. Ya, jika waktunya belum begitu lama, ia boleh menyusulkannya lalu sujud sahwi. Ya kan? Jika ia ditinggalkan nih ruku ketika sholat, ya kan, dia lupa, kemudian dia buru-buru, dibalik lagi pasti ingat meruku, gitu kan, maka teruskan sholatnya, gitu kan. Jika ia ingat setelah salam, dia salam nih, ya kan, habis dia salam, oh ya di sini, dia salam, dia baru ingat rukunya belum tadi, kelupaan, maka buru-buru kembali lagi, nambahin lagi untuk melaksanakan ruku tadi. Setelah ruku, meneruskan sholatnya, baru sujud sahwi, gitu. Kalau dia ingat buru-buru, masanya sebentar, nggak lama, gitu kan, waktunya nggak lama, pas diingat langsung buru-buru dia ruku, habis dia ruku terusin sholatnya, baru sujud sahwi, kan, ya. Dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia baru ingat rukunya belum tadi, tinggalan, dia ruku dulu baru sujud sahwi, begitu kan. Jika masanya telah lama, ia wajib mengulangi sholatnya. Tadi dipahamkan ya. Jika masanya telah lama, ia wajib mengulangi sholatnya sejak dari permulaan. Tidak boleh hanya menyusulkannya apa yang ditinggalkan itu dan meneruskan sholatnya. Sebab urutan tertib sholat berubah karena lama perceraiannya, lama perpisahannya. Ya kan? Kalau lah waktunya lama, abis dia salam, dia ngomong, dia ngobrol sama temennya, habis salam, dia baru ingat, oh iya tadi guruku gue belum laksanain. Ya kan? Abis dia salam, sholat salam, setelah salam dia ngomong sama temennya, ngobrol. Ya, abis dia salam, setelah zikir maksudnya, dia zikir, abis dia zikir, dia ngobrol sama temennya, oh iya tadi ruku belum laksanain ya, ketinggalan, kelupaan, maka sholatnya wajib diulang. Maksudnya begitu. Tentang lamanya perceraian atau perpisahan itu ada dua qaul atau pendapat bagi Imam Syafi'i. Yang lebih jelas dan telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam bahwa ukuran lama itu menurut kebiasaan. Qaul yang lain atau pendapat yang lain yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti yang dinamakan perpisahan yang lama itu adalah masa yang melebihi masa 1 rakaat. Jadi itu lamanya perpisahan antara dia lamanya perpisahan ketika dia lupa, ya kan, itu masanya 1 rakaat. 1 rakaat kan lumayan juga waktunya, sekitar 1-2 menit kali, gitu. Kemudian tentang dibolehkannya melanjutkan sholatnya setelah menyusulkan, hal itu tidak ada perbedaan antara adanya pembicaraan setelah salam, keluar dari masjid, dan membelakangi kiblat dengan tidak mengerjakan semua perkara itu. Ini adalah qaul yang sahih, pendapat yang sahih. Jadi perpisahan yang lama itu, ya, ketika perpisahan yang lama itu diingatnya baru ingat, gitu kan, setelah udah lama baru ingat, soal rukunya ketinggalan lagi sholat, lama tuh jaraknya sekitar 1 rakaat tuh lamanya, itu baru ingat, gitu kan. Itu sama juga dia setelah salam dia berbicara dengan temannya, gitu kan, ya, atau keluar dari masjid, ya kan, atau membelakangi kiblat dengan tidak mengerjakan semua perkara itu, ya. Kedudukan masalah itu adalah pada orang yang meyakini rukun yang ditinggalkannya. Adapun apabila seseorang, tadi maksudnya rukun apa? Kedudukan masalah itu adalah pada orang yang meyakini rukun yang ditinggalkannya. Tadi seperti ruku, gitu kan.
mengerjakan rukun sholat ya. Apabila seseorang itu telah salam dan dari sholatnya, kemudian ia ragu-ragu terhadap apa yang ia tinggalkan, apakah rukun atau rokaat, ragu-ragu nih, yang ditinggalin rukun apa rokaat nih, gitu kan. Menurut mazhab yang sahih, ia tidak berkewajiban apa-apa dan sholat yang telah dilakukannya sah. Sebab pada zahirnya, pada nyatanya, ia telah menunaikan sholatnya dengan sempurna. Ya kan? Dia udah salam nih, kan, dari sholatnya. Dia ragu-ragu, ya kan? Apakah dia ninggalin rukun, ya kan? Ninggalin sujud, atau mungkin dia kurang rakaatnya nih sholat. Gitu kan. Menurut mazhab yang sahih, ia tidak berkewajiban apa-apa dan sholatnya tetap sah walaupun dia ragu-ragu. Tadi udah ini belum ya, udah ruku belum ya, atau tadi gua sholat maghrib 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Itu sholatnya tetap sah karena dia telah melaksanakan sholat dengan sempurna menurut kitab ini. Adapun datangnya keraguan, hal itu sering terjadi, apalagi apabila waktunya telah lama. Jadi seandainya kita memegangi bahwa keraguan dapat berpengaruh, maka yang demikian itu tentu membuat kerumitan dan kepayahan. Sedangkan dalam agama tidak ada kepayahan apapun. Ada jelas ya? Yang demikian itu berbeda dengan datangnya keraguan di dalam sholat. Orang yang ragu-ragu di dalam sholat harus melanjutkan sholatnya dengan dasar yakin. Jadi apabila seseorang itu ragu-ragu di tengah-tengah sholatnya, apakah telah mengerjakan 3 rakaat atau telah mengerjakan 4 rakaat, ia harus mengambil yang yakin, yaitu 3 rakaat, dan ia menambah 1 rakaat lagi. Kuatnya dugaan bahwa ia telah sholat 4 rakaat tidak bermanfaat baginya, dan dalam hal ini ijtihadnya tidak akan berpengaruh. Dia lagi sholat, dia ragu-ragu, gua sholat 4 rakaat atau 3 rakaat nih, ya kan. Sholat maghrib misalkan, ragu-ragu, ia harus ngambil keyakinan itu, wah gua udah sholat, saya udah melaksanakan sholat 3 rakaat, tapi ditambahin lagi sama dia 1 rakaat lagi, maka tambahan 1 rakaat itu tidak berpengaruh terhadap sholatnya, ya kan. Ya kan, sholatnya itu tambah 1 rakaat itu tidak ada manfaatnya, ya kan, karena ijtihadnya tidak berpengaruh terhadap dia melaksanakan tambahan 1 rakaat lagi, karena dia yakin 3 rakaat ijtihadnya itu. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Dalam masalah ini tidak boleh menjalankan apa yang menjadi ucapan orang lain, walaupun orang banyak yang mengatakan dan mereka dapat dipercayai, tetapi wajib baginya menunaikan apa yang dilakukannya. Sehingga seandainya banyak orang yang mengatakan bahwa kamu telah menjalankan sholat 4 rakaat, sedangkan ia sendiri masih ragu dalam hatinya, maka ia tidak boleh kembali kepada perkataan orang banyak itu. Masalah ini tidak boleh menjalankan apa yang menjadi pendapat orang lain, walaupun orang lain banyak mengatakan, ya orang lain mengatakan dan mereka dapat dipercaya, gitu kan. Dia tidak boleh percaya, dia harus tetap menunaikan apa yang telah menjadi ijtihadnya, ya kan. Orang mengatakan, kamu telah mengerjakan 4 rakaat tuh, dia sendiri masih ragu dalam hatinya, tetap ia tidak boleh mengikuti ucapan pendapat orang lain, walaupun orang itu dipercaya. Dia harus tetap mengikuti ijtihadnya sendiri, bahwa dia telah melaksanakan sesuai dengan rakaat yang telah dilaksanakan, ya, dan telah dilakukan. Jadi jangan pengaruh sama orang lain, walaupun orang lain itu percaya. Jangan pengaruh ucapan orang lain. Lu udah sholat 4 rakaat, lu sholat 4 rakaat tuh, gitu ya. Dan dia ragu-ragu, tapi dia punya ijtihad. Gue udah sholat, gue sesuai dengan rakaat yang gue laksanakan, gitu kan. Jadi jangan pengaruh sama pendapat orang lain.
Yang dijadikan dalil untuk masalah ini di atas adalah Nabi Muhammad SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla asal asala asalasan am arba'an falyat rahi syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu wa in kana shalla tama wa in kana shalla tamal arba'i kanata targhiman lisyaitan." Jika salah seorang di antara kamu sekalian ada yang ragu-ragu di dalam sholatnya, lalu tidak mengerti telah berapa rakaat sholatnya, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan lanjutkanlah sholat menurut keyakinannya. Lalu sujud 2 kali sebelum salam. Jika telah sholat 5 rakaat itu, maka rakaatnya itu dapat menggenapi sholatnya, dan jika setelah sholat sempurna 4 rakaat, maka kedua sujudnya itu dapat menghinakan syaitan atau mengecewakan syaitan. Ini riwayat Muslim, hadisnya sahih. Hukum yang disebutkan itu adalah bagi imam dan orang yang sholat sendirian di sini. Jika seseorang itu menjadi makmum, ya, orang menjadi makmum nih, ia tidak boleh sujud, ya, apabila ia lupa di belakang sholat, di belakang imam maksudnya. Ya, ia tidak boleh sujud nih makmum apabila ia di belakang imam dan imam menanggung keterlupaannya. Jadi makmum yang lupa ditanggung oleh imam, itu maksudnya. Sehingga apabila makmum menduga bahwa imam telah salam lalu ia ikut salam, kemudian nampak jelas bahwa imam belum salam, kemudian dia salam bersama-sama imam, makmum tidak usah sujud sahwi sebab makmum itu lupa dalam keadaan mengikuti imam. Jelasin ya. Ini makmum telah menduga nih kalau imam telah melakukan salam, kan? Ini makmum salam, ikut salam juga. Ternyata imam belum salam, gitu kan? Kemudian dia salam bersama-sama imam, ya kan? Makmum ini tidak perlu sujud sahwi kalau dia lupa, karena dia mengikuti imam. Gitu. Jelas ya. Seandainya makmum di dalam tasyahudnya yakin bahwa ia ada meninggalkan ruku atau al-fatihah misalnya dari suatu rakaat dengan secara lupa atau hanya ragu-ragu saja dalam meninggalkan ruku atau al-fatihah itu, maka apabila imam telah salam ia wajib menunaikan 1 rakaat dan makmum itu tidak usah sujud sahwi lagi, sebab keraguan makmum itu di waktu mengikuti imam. Jadi seandainya makmum di dalam tasyahudnya yakin, ya kan, ia yakin bahwa ia meninggalkan ruku atau bacaan Fatihah, gitu kan, lupa dia atau ragu-ragu, ya kan, atau dia lupa misalkan ruku atau lupa baca Fatihah, gitu kan. Apabila imam telah salam, ia wajib menunaikan 1 rakaat lagi. Imam udah salam nih, ini makmum lupa nih rakaatnya sujudnya lupa baca Fatihah nih makmum misalkan. Imam udah salam, maka ditambahin 1 rakaat lagi, ya, untuk membaca Fatihah. Ya, habis imam salam, makmum bangun lagi baca surat Fatihah, ya. Setelah itu baru mengikuti imam salam dan tidak perlu sujud sahwi si makmum walaupun lupa tadi lupa baca Fatihah, karena makmum itu mengikuti imam. Kecuali kalau dia sholat sendiri baru sujud sahwi, tapi dia mengikuti imam, makmumnya lupa baca Fatihah, imam salam, dibangun lagi baca surat Fatihah, habis itu dia ikut salam, tidak perlu sujud sahwi lagi karena dia mengikuti imam.
Seandainya makmum masbuk mendengar suara lalu ia mengira bahwa suara itu adalah suara salam imam, lalu makmum berdiri untuk melanjutkan kekurangan rakaatnya, gitu kan. Dan misalnya di sini hanya satu rakaat saja, kemudian ia menunaikan satu rakaat itu dan ia duduk lagi nih. Kemudian barulah ia mengerti bahwa imam belum salam. Ternyata imam belum salam nih, ya kan? Dan nyata kesalahannya sendiri nih si makmum. Maka satu rakaat yang dijalankan itu tidak dapat dikira. Ya, tidak dapat dikira. Sebab rakaat itu dilakukan di luar tempatnya. Sebab waktu melanjutkan rakaat itu seharusnya setelah putus mengikuti imam. Jadi apabila imam itu salam, barulah makmum. Nah, imam salam nih, makmum berdiri membawa satu rakaat lagi dan tidak usah sujud sahwi sesudah itu. Sebab hukum mengikuti imam itu masih tetap berlaku. Makmum masbuk, ya makmum masbuk. Lalu ini makmum dengar nih, kan? Imam salam, ya kan? Lalu makmum berdiri untuk melanjutkan kekurangan rakaatnya itu tadi kan? Dan misalnya di sini hanya satu rakaat lagi, kemudian ia menunaikan satu rakaat itu dan ia duduk lagi, kemudian barulah ia mengerti bahwa imam belum salam, imam ternyata belum salam, dan bahwa nyata itu ada kesalahannya sendiri si makmum. Maka sholat yang dilaksanakan itu tidak dapat dikira, sebab rakaat itu di luar tempatnya. Kemudian imam salam, barulah makmum berdiri membawa satu rakaat lagi dan tidak usah sujud sahwi karena makmum masih mengikuti imam, masih berlaku mengikuti imam. Seandainya imam salam setelah makmum masbuk berdiri, apakah hukum wajib duduk kembali sebab berdirinya makmum itu tidak atau belum diperbolehkan, atau apakah makmum itu boleh meneruskan sholatnya? Dalam masalah ini ada dua wajah atau pendapat. Yang sahih adalah yang tersebut dalam Syarah Al-Muazzam dan kitab At-Tahqiq bahwa makmum wajib duduk kembali. Wallahu a'lam. Seandainya imam salam setelah makmum masbuk berdiri, apakah hukum wajib duduk kembali sebab berdirinya makmum itu tidak atau belum diperbolehkan, ya kan? Apakah imam itu boleh meneruskan sholatnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat, ya. Dalam Syarah Al-Muazzab dan At-Tahqiq, makmum wajib duduk kembali. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Sudah cukup ya, saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khusus buat Al-Fakir. Mudah-mudahan jelas penjelasan dari saya, dan apabila mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan jamaah, dan apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk diluruskan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.